Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Sadia dengan NIM 11920601005 kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai refleks pada tendon manusia pada mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Hajah Asrianti Masud SSI MPD dan Asisten Praktikum Teh Dipa Nurwulandari. Refleks adalah suatu respon organ efektor, otot ataupun kelenjar yang bersifat otomatis atau tanpa sadar terhadap suatu stimulus tertentu. Respon tersebut melibatkan suatu rantai yang terdiri atas sekurang-kurangnya 2 neuron membentuk suatu busur refleks. 2 neuron aferen sensoris atau reseptor dan neuron aferen motoris atau efektor. Umumnya, 1 atau lebih neuron penghubung terletak di antara neuron reseptor dan neuron efektor. Meskipun refleks dapat melibatkan berbagai bagian otak dan sistem saraf otonom, refleks yang paling sederhana adalah refleks spinal. Suatu refleks spinal yang khas adalah refleks rentang yang digambarkan dengan refleks pemukulan ligamentum patella atau suatu tendon, sehingga menyebabkan otot lutut terentang. Tendon merupakan struktur penting dalam fungsi gerak. Tendon merupakan salah satu komponen penting dalam menghasilkan gerakan yang terkoordinasi dengan baik sesuai kemauan kita. Tendon merupakan penghubung otot dan tulang, tidak menghasilkan tenaga, melainkan meneruskan tenaga dari otot untuk menghasilkan gerakan. Sel saraf bekerja dengan cara menimbulkan dan menjalarkan impuls. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, tetapi juga dapat menjalar ke sel lain dengan melintasi sinaps. Penjalaran impuls melintasi sinaps dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik atau transmisi kimiawi. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Untuk alat dan bahannya yaitu ada alat pemukul, benda berat, benda ringan, serta ada handphone sebagai senter, ada kursi, dan juga air minum. Serta ada bagian tubuh praktikan itu sendiri meliputi mata, lutut, mulut, telapak kaki, serta telapak tangan. Berikut merupakan langkah kerja yang pertama yaitu refleks pada pupil. Langkah kerjanya yaitu tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian dibuka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil praktikan tersebut. Kemudian langkah kerja refleks pupil dengan tiba-tiba. Mata praktikan terpejam sesaat, langsung dibuka dan perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari oleh lampu yang ada pada HP. Selanjutnya, refleks akomodasi pandang. Hadapkan mata pada benda dengan mendekat dan menjauhi benda tersebut, serta perhatikan pupil praktikan. Refleks menelan. Yang pertama, telan air ludah sebelum meminum air, kemudian minumlah air dan ulangi menelan ludah atau air saliva. Perhatikan apa bedanya. Refleks telapak tangan. Pertama, jatuhkan benda pada telapak tangan di bawahnya, kemudian perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Refleks patella. Hal pertama, duduki kursi dengan kaki yang menggantung, kemudian ketuklah patella atau legumen tersebut, ulangi 1 kali lagi. Ulangi untuk objek baca. Refleks telapak kaki. Gelitiklah telapak kaki praktikan, kemudian perhatikan refleks pada jari kaki. Refleks bersin. Mengamati aksi yang terjadi waktu bersin pada kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Berikut adalah
Hasil pengamatan refleks tendon pada manusia mengenai refleks pada pupil, refleks pupil dengan tiba-tiba, refleks akomodasi pandang, refleks menelan, kemudian refleks telapak tangan, refleks patella, refleks telapak kaki, serta refleks bersin yang akan dibahas pada pembahasan berikut ini. Pada praktikum yang dilakukan, terdapat hasil bahwa refleks pada pupil akan mengecil dan membesar ketika diberi suatu perlakuan. Pada refleks pupil dengan tiba-tiba, kelopak mata akan menyipit, pupil ketika senter didekatkan maka ukurannya akan mengecil, maka jika dijauhkan, ukuran pupil akan membesar, kornea langsung terkena dan menangkap cahaya. Menurut Satya Negara, normalnya pupil akan mengecil bila diberi cahaya, refleks cahaya langsung positif. Bila pupil mata sebelahnya yang tidak terkena cahaya ikut mengecil, maka refleks cahaya tidak langsung positif. Kemudian, pada refleks akomodasi, hasil yang diberikan yaitu positif. Ketika melihat benda yang didekatkan, pupil akan mengecil dan ketika dijauhkan akan membesar. Pada refleks menelan, sebelum minum, ketika menelan air liur atau saliva, maka yang terasa adalah air liur yang banyak dan kental. Setelah minum, saat menelan air liur saliva menjadi sedikit dan lebih cair. Kemudian pada refleks telapak tangan, ketika diberikan perlakuan menjatuhkan benda, maka akan menjauh atau justru menangkap benda tersebut. Refleks ini dapat disebut juga dengan refleks menghindar. Pada refleks patella, ketika kaki dipukul dengan benda tumpul di bagian ligamentum patella dalam keadaan duduk, terdapat respon dari kaki yang seolah-olah menendang balik. Gerak ini timbul ketika impuls yang datang tidak diteruskan ke otak, namun melalui jalur singkat yaitu sumsum tulang belakang dan dilanjutkan ke saraf motorik atau efektor yang menghasilkan gerakan seolah-olah menendang. Refleks tendon patella merupakan salah satu bagian dari refleks ergang. Tujuan refleks ini yaitu untuk menahan kecenderungan peregangan pasif otot-otot ekstensor yang ditimbulkan oleh gaya gravitasi ketika seseorang berdiri tegak. Pada refleks telapak kaki, jika digelitik, memberi respon geli dan menghindarinya. Hal tersebut terjadi karena telapak kaki memiliki sensitivitas yang sangat kuat, namun tergantung pada setiap orangnya. Ketika digelitik, respon yang didapat yaitu menghindari rangsangan yang diberikan sebagai akibat dari refleks. Kemudian, pada refleks bersin, kelopak mata akan menutup, bahu terguncang, leher menunduk, dan kepala yang akan mengayun dari belakang ke depan hingga posisi tertunduk. Hal tersebut terjadi karena kesesuaian gerakan antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain yang berhubungan pada saat bersin. Dengan begitu, dapat disimpulkan pada praktikum ini, praktikan yaitu Syifa Sadiah memiliki refleks positif pada beberapa bagian tubuh yang dilakukan percobaan. Refleks tersebut dilakukan secara tidak sadar oleh praktikan, karena impuls masuk ke sumsum tulang belakang bukan melalui otak. Maka, gerak tersebut terjadi secara spontan tanpa diminta oleh sang praktikan terlebih dahulu.